Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, bismillah, mari kita lanjutkan belajar bersama kita. Sampai kita kemarin kepada maf'ul bih selesai, maka sekarang kita masuk al-maf'ul al-mutlaq. Ya. Al-maf'ulu al-mutlaqu halaman 88. Ya. Bismillah, silakan dibaca Pak Joko. Al-maf'ulu al-mutlaqu rumusnya minta. Kalau maf'ul bih rumusnya? Maf'ul bih rumusnya mim fa ya. Ini mim ta maf'ulun mutlaq. Yuk. Ialah masdar nasab yang disebut bersama fiilnya untuk menjadi penguat, menerangkan jenis atau menerangkan bilangan. Maf'ul mutlaq ialah masdar nasab yang disebut bersama fiilnya untuk menjadi penguat, menerangkan jenis atau menerangkan bilangan. Jadi yaitu masdar. Misalnya fa'ala yaf'ulu berarti apa, Pak? Fa'ala yaf'ulu fa'lan, nasara yansuru nasron. Nah itu nasron itu. Misalnya yang 4 huruf misalnya farroha yufarrihu tafrihan. Nah itu taflihan. Jadi masdar nasab yang disebut bersama fiilnya atau gampangnya muncul bersama fiilnya. Fungsinya ada 3, 1 untuk penguat, 2 menerangkan jenis, 3 menerangkan bilangan. 1 untuk menjadi penguat, misal lanjut. 1 untuk menjadi penguat. Misal wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman, ya penguat ya, dan Allah benar-benar kan penguat toh, maf'ul mutlaq. Dan Allah benar-benar kalama mengajak bicara Musa. Dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa. Oleh karena itu Nabi Musa disebut kalimullah. Nabi yang diajak bicara oleh siapa? Allah. Ya. Ini yang ngajak bicara Musa atau Allah? Enggak Musa. Nah, berarti ya yang mengajak bicara Musa atau Allah? Enggak Musa. Kenapa? Dikuatkan penguat. Kan yang dikuatkan ini kan bicaranya. Lah ya mengajak bicara Musalam. Yang benar-benar mengajak bicara itu Musanya apa Allah? Kok tahu? Kok enggak Musa? Betul, karena rofa. Allahnya roh berarti fa'ilnya siapa? Allah, ya kan kayak gitu. Jangan seperti orang-orang Syiah, wa kallamallaha dibacanya nasab. Wa kallamallaha Musa taklima. Ya kan? Bedanya apa, Pak? Ya, terus apa implikasinya? Efeknya apa? Ya, efeknya fa'ilnya Musa. Kan boleh ta maf'ul bih mendahului fa'il boleh ta? Terus apa bedanya? Mengingkari bahwasanya Allah mengajak Nabi Musa berbicara, ya kan gitu. Terus yang kedua, kalau wa kallamallaha Musa taklima, lah apa bedanya dengan kita juga bisa kan, oh ya? Ngajak bicara Allah kita bisa enggak? Saben dino kita kan iya karena kudu kita kan ya kan berdoa. Ya apa bedanya dengan apa? Yang lainnya. Sehingga itu sekaligus enggak mungkin kalau kallamallaha mesti kallamallahu. Jadi ada yang khusus. Ya kan kayak gitu. Kalau kita apa bedanya dengan yang lain kan gitu. Seperti hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, disendirikan sholat wustonya, sholat asarnya, ya kan? Nah, berarti ada spesial. Kalau enggak
Lah apa bedanya dengan yang lain kan gitu. Terus di sini taklima kalama yukalimu apa maksudnya Pak? Takliman. Jadi kalau ditanya takliman kenapa nasab atau takliman apa i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Maf'ul mutlak. Masdar nasab disebut bersama apa? Fiilnya atau masdar nasab muncul bersama fiilnya. Terus Hafizu data hifdon. hafidtu darsa hifdon. Aku benar-benar menghafal pelajaran tersebut. Di sini hifdon, hafidho, yahfalu, hifdhon. Assalamualaikum. Hifdhon ini masdar. Nah, muncul bersama fiilnya yaitu hafidho. Hafidtu darsa hifdhon, ya kan? Domir tuh. Sebagai apa ini, Pak? Ad-darsa, nasab sebagai apa nih? Maf'ul bih. Lah hifdhon ini maf'ulun mutlak. Kenapa? Masdar nasab muncul bersama apa? Fiilnya. Hafidho, yahfadhu, hifdhon. Untuk apa? Untuk penguat. Penguat. Berarti apa? Aku benar-benar telah menghafal pelajaran tersebut. Aku benar-benar telah menghafal pelajaran tersebut. Nah, itu untuk menjadi penguat, untuk penguat takkid, ya kan? Terus? 2. Untuk menerangkan jenis. Misal, situ sayron hasanan. Contohnya sirtu sayron hasanan. Sirtu sayron hasanan. Saro yasiru sayron. Sudah Pak ya? Saro yasiru sayron. Apa artinya saro yasiru sayron Pak? Berjalan. Saro yasiru sayron berjalan. Berarti apa itu? Aku berjalan. Nah, ini untuk menerangkan jenis, bukan untuk apa Pak? Penguat. Aku berjalan dengan perjalanan hasanan, dengan perjalanan yang baik. Aku berjalan dengan perjalanan yang baik. Lancar, ya kan? Terus tanpa hambatan, kayak gitu. Terus? Dorobtu al-kalba. Doroban. Coba doroba yadribu. Dorban. Sadidan. Dorobtul kalba dorban syadidan. Aku memukul anjing tersebut dengan pukulan syadidan. Dengan pukulan yang keras. Wisa okoli gitu loh Pak ya. Ya, dengan pukulan yang keras. Ya, domir itu sebagai apa nih Pak? Fa'il. Al-kalba sebagai apa nih? Maf'ul bih. Dorban masdar muncul bersama fiilnya apa Pak? Maf'ul mutlak. Pukulan yang keras kira-kira jadi apa Pak? Pukulan yang keras berarti apa Pak? Naat. Ya kan kita belum belajar naat tapi naat kan ikut bosnya toh. Ini bosnya nasab ya dia ikut apa Pak? Nasab. Ya kan ini naat kemana dorban. Nah ini dorban ini menerangkan apa? Jenis pukulannya yang kayak ngapa? Keras, ya kan? Banter. Nah, ya kan? Ini trauma mesti ini ya. Pernah dikejar apa Pak? Ya.
Ada orang itu pernah trauma dikejar anjing sehingga dia sangat benci kepada bapak anjing. Kalau ada anjing pengen dipolok gitu loh, pengen dipukul, pengen disawat, pengen dibandem, kayak gitu. Karena ketika kecil dia itu apa? Pernah dikejar apa? Anjing sampai corone apa itu nama bahasa Jawa nih? Dia sampai dia itu opo yo, gitu loh. Sehingga dia kayak ada dendam kesumat. Gitu. Mari ini ngaji. Mari ini apa? Ngaji dia berhenti. Siapa tuh saya sendiri? Iya. Iya pas kecil dikejar sampai kakinya saya naikkan sepeda sampai mae gitu sampai ulala. Keringat dingin. Kalau ketemu itu pengen tak polo gitu. Sampai sekarang saya enggak takut. Saya enggak takut. Nek sekarang enggak pengen molo kan enggak boleh kan. Tapi enggak takut. Ambo Hilder rawat di saya. Caranya ayo mati bareng yang ibaratnya kayak gitu. Saking anunya. Tapi kalau yang hewan yang lain yang itu berbahaya kayak ular itu malah takut saya. Maksudnya takut tuh tidak cak-cak gitu loh, inggrang ya. Ya ini saya bunuh cuman enggak seperti kalau aneh itu. Kayak apa adrenalinnya berbeda. Berarti sama Pak ya, yang sirtu sairan hasanan itu sama Pak. Hasanan kenapa nasab itu Pak? Naat ke saira. Terus 3. Untuk menerangkan bilangan. Nah, bilangan berarti jumlah Pak ya. Misalnya mukulnya berapa kali gitu Pak ya. Misalnya berbicaranya berapa kali. Ya, karena menerangkan apa? Bilangan. Contoh. Dorobtul kasula dorbataini. Dorobtul kasula dorbataini. Aku memukul al-kasul, pemalas. Aku memukul pemalas tersebut dorbataini apa Pak? 2 kali pukulan. Aku memukul si pemalas tersebut 2 kali pukulan. Al-kasula. Ini sama ya, dhamir itu apa Pak? Fa'il, ini apa? Maf'ul bih. Kalau seperti ini sudah cukup enggak? Sudah sempurna enggak Mbak? Pak, dorobtul kasula. Sudah sempurna enggak ini? Sudah ya. Nah, sudah mafhum. Aku mukul si pemalas itu, ya. Pemalas tersebut tak pukul kan gitu. Nah, untuk maf'ul mutlak itu adalah ibaratnya ya tambahannya. Fungsinya untuk penguat, menerangkan jenis, menerangkan bilangan berapa kali saya pukul dia. Dorbataini. Lah perhatikan nih karena maf'ul mutlak itu i'rabnya apa, Pak? Nasab toh, maka tidak boleh ini, Pak. Dorbatani gini. Boleh enggak ini? Salah karena harus apa, Pak? Nasab. Ya kan? Harus nasab kayak gini. Nah, ini maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, jadi kalau ditanya dorbatain rofa nasab jar nasab. Kenapa nasab jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul mutlak. Masdar muncul bersama fiilnya. Ya kan? Tanda nasabnya apa ini? Ya, kenapa pakainya ya? Musanna. Gitu Pak ya. Dorbataini. Kalau sekali aku mukul dia sekali tok. Dorobtul kasula dorbatan. Nah, ini berarti berapa kali, Pak? Sekali. Tanwin ya. Fatkah tanwin. Kenapa ditanwin? Kan nggak ada apanya? Alif lamnya salah. Maksudnya tan gitu ya harus nasab. Karena maf'ul mutlak i'rabnya apa, Pak? Nasab. Durbatun gitu enggak boleh. Durbatun enggak boleh. Rofa atau berarti enggak boleh. Nah. Ada pertanyaan, Pak? Fungsinya ini gampang. Jadi intinya masdar. Misalnya dorobah 1000 ya apa, Pak? Dorban.
Kotala yaktulu berarti apa, Pak? Kotlan, ya kan? Tergantung untuk apa? Untuk penguatkah atau untuk menerangkan jenis atau bilangan. Cirinya apa? Coba kita lihat, Pak. Untuk penguat cirinya apa itu? Kita lihat dari 3 ini, kita analisis, Pak. Silakan dianalisis coba. Kira-kira untuk penguat cirinya apa itu, Pak? Salam. Kira-kira apa? Coba dianalisis, Pak. Kira-kira kalau iki nggo penguat apa jenis apa bilangan ya, misalnya kayak gitu kita lah. Nah, coba itu dilihat bedanya. Kalau penguat apa itu? Gimana kira-kira bentuknya itu loh, Pak? Masdarnya gimana? Yang kita fokus masdarnya gimana? Siapa yang sudah menemukan di antara 3 itu bedanya apa itu kira-kira? Oh, ini jelas gue penguat ini. Nah, karena kayak gini misalnya. Coba dianalisis. Gimana itu? Bentuknya gimana? Yang? Nah, misalnya ini menemukan kalau bilangan ini ada tak marbutoh sat. Nah, ya kan? Nah, ada tak marbutohnya durbatan. Nah, gitu toh, durbata ini kayak gitu toh. Ya, nanti kita terangkan, masuk, ya kan? Masuk. Lagi. Penguat gini tat misalnya. Kalau jenis kayak gini, yo. Kita menganalisis ini. Kalau jenis ini saat ada naatnya disifati ini. Kalau jenis ini sayuran hasanan. Durban apa itu? Sadidan. Ya kan ada naatnya Ustaz. Kalau jenis nek penguat penguat apa? Penguat apa? Apa Mas Iwan? Kayaknya ketemu. Murni ya, sendiri nggak ada apa-apanya. Masdar murni. Ya. Jadi kalau kita ketemu masdar murni, wow berarti itu apa? Nggak enek nate, nggak enek opone, nggak ada tak marbutohnya, nggak ya kan? Oh ini berarti untuk apa Pak? Penguat. Lah itu cirinya nanti ketika kita baca apa? Kitab. Ya gundul Pak ya. Kok masdar murni dewe tok ngene? Oh untuk penguat. Ini kok ada naatnya? Oh menerangkan apa Pak? Jenis, ya kan? Ini kok 2, kok 3, kok 1 ada tak marbutohnya. Berarti apa, Pak? Bilangan. Lah tadi nyambung ke Pak Pak Fitrah, ya kan? Nyambung ke Pak Fitrah. Ada tak marbutohnya, Sat. Nah, gitu. Itu karena halaman 28 ya? 29. Itu karena halaman yang ke 27. Halaman 27, baca Pak Fitrah. Ya. Fa'lah, ya kan apa Pak? Fa'latan. Jadi fa'latan. Kalau mau ngomong 1, itu wazannya apa? Fa'latan. Jadi mukulnya 1 berarti tidak boleh dorban siji dorban enggak, tapi tambahi tak marbutoh biar sama wazannya, biar apa Pak? Fa'latan. Sekali toh. Nek 2 kali ya tinggal jadi kenapa Pak? Musana, kayak gitu. Itu asal usulnya kayak gitu. Jadi ada tak marbutohnya, benar karena asalnya dari sini nih. Maroh itu artinya 1, sekali kejadian. Umpama mukul ya mukulnya sekali. Umpama dia makannya berapa? Sekali. Minumnya sekali kayak gitu. Nek 2 ya tinggal dia diapain? Dimusanakan kayak gitu. Itu ya Pak Fitrah ya. Nah, itu cirinya. Jadi ada tak marbutohnya terus kaitannya dengan bilangan. Durbatan 1, durbatani 2, karena nasab ya durbata ini kayak gitu. Betul.
Oleh karena itu inilah rahasia mengapa tasrifan itu dorobayat ribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, latadrib, madribun, midrobun. Yang isim itu semuanya, yang isim loh ya. Yang isim semuanya rofa, kecuali masdar. Coba kita buka tasrifan halaman 119, 118. Nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun unsur latansur mansorun minsorun. Mana yang isim? Yang isim Pak, yang isim. Dari belakang minsorun isim toh kan tanwin. Terus apa lagi? Mansorun zaman makan masdar mim. Mana lagi Pak? Isim maf'ul. Surun isim fa'il. Nasirun terus masdarnya apa Pak? Nasron. Liyane rofa kabeh. Kecuali apa Pak? Masdar. Kenapa nasab sendiri? Lah karena dia apa ini robnya Pak? Karena dia jadi apa ini Pak? Nah, sampai tasrifan pun ada robnya gitu loh Pak. Itulah hebatnya ulama. Ora sembarangan gitu loh. Kan ngapa enggak nasoroyan suruh nasrun gitu kan? Koncone kabeh un kok dia ron sendiri. Nah karena dia apa Pak? Masdar muncul bersama Bapak fiilnya. Mana fiilnya? Dua malah nasoro sama Bapak yang suruh tambah fiil amr ya nek unsur kan itu. Nah, ya kan? Itu. Nah, itulah mengapa kok tasrifan itu tidak ada yang bertanya, Pak. Saya dulu bertanya loh, Pak. Urung tekan ngono iki. Apa gitu. Belum sampai ya, belum waktunya. Tapi ada jawabannya. Ya, karena dia jadi apa, Pak? Maf'ul mutlak. Ya. Betul sekali para ulama, Masya Allah. Gimana? Bagus sekali ya. Di bawahnya nanti sabar. Ada itu di bawah itu, ya. Iya. Oh ya. Oh ya. Saya kayaknya nggak nerangkan itu. Hanif. Oh ya. Itu di bawah ada. Sabar. Iya. Terus sidik. Iya. Terus. Itu paham Pak ya? Oke. Sekarang kadang-kadang lanjut Pak Joko. Kadang-kadang maf'ul mutlak didahului kata kala. Kulun dan atau ba'dun. Jadi kulun, ba'dun, ya, tambah atau lainnya, atau yang lainnya. Ya, enggak hanya itu, enggak terbatas hanya itu. Ya. Contoh dari yang gampang yang kiri aja. Ayo, fiil itu tafa'ala. Tafa'ala. Apa Pak? Tafa'ala. Tarot dada tasrif Pak. Tarot dada. Atarot dadu. Oh, belum tasrifan logo juga belum, Pak? Oh, belum belas. Oh ya. Atarot dadu yes maklum makdur ya. Makdur berarti atarot dadu ilaihi tarot dadi. Nah, masdar. Kan masdar. Loh, coba tasrif tarot dada. Terus masdarnya. Ayo. Atarot dadu ilaihi Loh. Coba tadi Pak, Salam. Tarot dada tasrif Pak. Udah bener itu. Berarti? Lah tapi kan ada harokatnya itu. Atarot dadu ilaihi ba'da tarot. Itu ada harokatnya. Tasrifnya tarot dudi. Kan tarot dudan toh. Nah, di sini kasroh ya tarot dudi. Makanya dalnya itu du. Masdar toh, tarot dudan du. Ya kan? Tarot dudi. Atarot dadu ilaihi ba'dot tarot dudi. Atarot dadu ilaihi ba'dot tarot dudi.
Ya, apa taruh dada ragu? Apa, Pak? Ragu-ragu. Aku ragu-ragu kepadanya dengan sebagian keraguan. Ya, aku ragu-ragu kepadanya dengan sebagian keraguan. Kalau atarodadu ilaihi tarodudan itu apa, Pak? Misalnya ya, atarodadu ilaihi tarodudan. Ini artinya apa, Pak? Lah ya, berarti gimana? Aku benar-benar ragu kepadanya. Lah, ini dimasuki apa, Pak? Dimasuki apa tadi? Ba'at, ya kan? Maka ini nasobe pindah ini. Ya kan? Jadi apa, Pak? Atarod dadu ba'du tarod dudi. Jadi nasobe pindah ke depannya. Karena kan maf'ul mutlak, maka di situ ditulis itu kan pengganti. Pengganti maf'ul mutlak atau bahasa naib maf'ul mutlak. Pengganti kan naib, Pak, naib toh. Naib maf'ul mutlak. Arabnya nasob karena naib maf'ul mutlak, atau kita langsung maf'ul mutlak enggak masalah. Ya kan? Karena wali itu loh, naib wali kan gitu kan. Boleh enggak naib wali? Boleh, ini sama. Beda apa sama? Atarod dadu ilahi tarodudan sama atarod dadu ilahi ba'do tarodudi. Beda enggak, Pak? Beda. Nah, ini bener-bener ragu 100%, malah dikuatkan lagi. Ya kan? Nah, yang ini nisfu apa, Pak? Separuh-separuh, ya kan? Berapa persen ya? Ya kan, tenan pura iki wonge kan misalnya, dan seterusnya. Terus belah kiri, belah kanan. Fi'il amr itu, Pak. Fi'il amr. Salah. Fi'il amr. Nah, ini sudah latihan, ini kitab gundul ini. Gundul 100% nih. Ayo. Fi'il amr, ada cluenya, petunjuknya, dia fi'il amr. Fi'il madinya apa, Pak? Fi'il madinya. Kayak gitu bacanya apa fi'il madi? If ta'ala. Waalaikumsalam. If ta'ala berarti sudah tak if ta'ala? If ta'ala. If ta'ala berarti loh, if ta'ala. Berarti coba if ta'ala berarti fi'il madinya apa? Ulang. If ta'ala berarti bacanya? Berarti itu baca diaplikasikan di itu menjadi if ta'ala berarti taroma. Terus, Pak, sampai ketemu fi'il amrnya apa berarti? Nah, bisa nak terus. Nah, itu. Loh. Kan fi'il amr. Nah, sukun ya. Tarim, betul. Kita fi'il amr sukun apa ada harakatnya? Nah, yo. Al-a isim fa'il. Al-ali, betul. Musalah.
Tuh, tadi. kula, kula, Kayak gitu. Ya. al tarimi. Loh, itu kira itu Itaroma. itu bentuk apa itu kira-kira kayak gitu. Mas. Ah, Masdar. Ayo. Kula al Itaroma. ta salah. Masdar coba tasrif. Ihtaroma. Ihtiroma. Nah, berarti kulal Kulal ihtiroma. jangan mah ya kayak sampingnya mi. Ya. Oke, ulangi Pak. Betul, itu proses baca kitab gundul kayak gitu. Ya, lu kok lama? Iya lama pertama, nanti lama-lama wis lancar kan kayak anak kita. Coba 13 tambah 15 mikirnya suwe banget kuy. Nek perlu dia pasti pinjam tangannya abiknya. Pinjam tangannya apa uminya. Tapi kita 13 tambah 15 berapa, Pak? Langsung 28 langsung bisa. Nah, sama nanti. Nah, ini proses dulu. Ki apa lagi? Fi'il amr. Ki apa lagi? Nah, tapi lama-lama nanti cepat. Kayak gitu. Enggak apa-apa, proses. Ulang, Pak. Betul, ulang. Biasanya ulang juga masih keliru, enggak apa-apa. Ya kan? Gitu. Nah, bener gitu terus. Heeh. Lo. Nah, ihtarim al-alima kulla al-ihtirami. Kalau disambung ihtarim al-alima kullal ihtirami. Kalau disambung lagi ihtarimil. Jadi ihtarim itu sukun toh. Nah, seperti misalnya apa harokat pertolongan itu. Nah, kalau fi'il amr itu biasanya nanti dikasroh. Ihtarimil. Alima kullal ihtirami. Aslinya ihtarim kan fi'il amr toh. Ya, ihtarimil alima kullal ihtirami. Nah, ihtarama ihtarimu memuliakan. Berarti kalau ihtarim artinya apa Pak Joko? Ihtaroma ihtarimu itu memuliakan. Berarti kalau ihtarim muliakanlah terus muliakanlah. Kula apa kula? Kulun. Kula apa kula? Dengan seluruh pemuliaan. Muliakanlah. Ya apa Pak Witra? Kalau fi'il amr kasroh. Muliakanlah orang yang berilmu dengan seluruh pemuliaan. Al-alim kan orang yang berilmu, jamaknya ulama. Muliakanlah orang yang berilmu dengan segenap pemuliaan. Kira-kira kulal ihtirami sama ba'do tarodudi ini untuk penguat menerangkan jenis atau bilangan, Pak? Yo, yang mana, Pak? Ahmadi nih, yang mana, Pak? Kira-kira itu untuk penguat atau menerangkan jenis atau menerangkan bilangan? Dua-duanya ini ya, kulal ihtirami sama ba'do tarodudi. Kira-kira untuk yang mana nih? Hah? Penguat. Sepakat ini ya? Sepakat semuanya penguat? Sepakat? Sepakat di atas kesesatan? Ini untuk menerangkan jenis. Menerangkan apa Pak? Jenis. Ya, jadi sini kita dapat dua sekarang Pak. Apa Pak? Ya, tadi kan menerangkan jenis di sifat itu. Ternyata ada satu lagi yaitu apa itu Pak? Bersambung dengan yang setelahnya. Jadi nek bosonya nanti masih jauh 105 ya, mudhof. Nah, mudhof. Jadi maf'ul mutlak yang mudhof itu menerangkan jenis juga. Jadi dua, dinaati dan mudhof. Kan jenis. Ya kan keraguannya jenis yang apa? Separuh. Ya kan? Sebagian bukan separuh ya. Ba'at itu enggak harus separuh. Sebagian, mungkin berapa persen kita enggak tahu. Ya kan? Terus ini menyeluruh.
Jadi jenis pemuliaannya yang apa, Pak? Sing menyeluruh, jangan nanggung-nanggung, menyeluruh. Ya kan kayak gitu. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Agus, ya kan? Lagi Pak Joko. Kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang fiilnya. Dibuang fiilnya. Misal baca dari kiri, Sukron. Tahu ngomong sukron. Ngapa nasab kowe? Ngerti-ngerti nasab di awal kalimat nasab ini ngapain kamu, ha? Di awal kalimat kok apa? Nasab. Iya kan? Kalau orang nggak pernah belajar gitu, sukron ya biasa ngerti ini kan sukron gitu ya. Tapi kalau belajar nahwu, lo kok ngerti-ngerti nasab ini ngapa kan gitu. Di awal kalimat rofa'no, ya kan? Nah, ternyata asalnya itu sukron itu kok itu fiilnya dibuang. Aslinya apa, Pak? Asalnya apa, Pak? Ashkuruka. Ashkuruka syukron. Aku berterima kasih kepadamu. Ini ashkuruka ini aku berterima kasih kepadamu. Kira-kira untuk penguat atau untuk apa ini, Pak? Penguat jenis atau bilangan? Sendiri toh, murni tadi kata Mas apa tadi? Ikhwan ya kan? Masdar murni gitu kan? Berarti untuk apa nih, Pak? Penguat. Berarti aku benar-benar berterima kasih kepadamu gitu, Pak. Matur suwun sangat gitu loh, Pak. Nggih. Nah, terus apa, Pak? Askurunya ini diapain, Pak? Dibuang. Nah, tinggal apa, Pak? Sukronnya tok. Kayak gitu. Ya kan? Tinggal apa, Pak? Sukronnya saja. Aslinya kompletnya askuruka sukron. Oleh karena itu sama jawabannya sukron, jawabnya apa, Pak? Afan ya sama, itu maf'ul mutlak. Afautuka afwan. Afwau tuka afwan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus dari kiri, Pak, bacanya. Afwan. Misalnya Ahuku kan nggak ada. Ahuku ulangi. Ahukuhu haqqan. Ahukuhu haqqan. Haqqan ya kan? Haqqan itu artinya apa, Pak? Haqqan. Benar. Iya, tenan weh, kayak gitu loh bahasa kita. Tenan loh. Nah, tenan weh. Nek bahasa melencengnya sithik, tenan lho, Ndhe, misalnya kan gitu. Gitu. Ibaratnya dibuang ahukuhunya dibuang. Tinggal hakon. Terus wah, sering kita kan jidan ya. Orang Arab tidak pernah ngomong Indonesia ada afan jidan. Afan jidan loh. Itu tidak ada itu. Ya. Bahasa itu tidak ada. Afan jidan tidak ada. Kalau Arab itu ya kombinasi. Kalau Arab itu mau minta maaf sekali itu dikasih angka. Alfu, ya kan, 1000 maaf. Nah, kayak gitu. Itu ada, bahasa kita ada. Nah, Arab juga ada. Tapi kalau afan jidan tidak ada. Ya kan, gitu. Ya, orang Indonesia apa? Orang Indonesia itu tidak tahu siapa yang pertama kali. Afan jidan, nggak ada. Ya, karena kombinasi dua maf'ul mutlak gimana itu, ya kan? Kan gitu. Ya kan? Afan maf'ul mutlak, jidan juga, Bapak. Lah piye kuwi kan secara grammar?
nggak masuk. Kayak gitu toh. Nah, biasanya dikasih menerangkan bilangan, dikasih angka 1000 apa Pak? Aku minta maaf 1000 maaf. Nah, itu ada kalau itu. Seperti tadi Pak, 2 kali pukul, sekali pukul. Ya kan? Kayak gitu. Oh iya. Ya, boleh nggak Ustaz? Kita ngomong apa aja boleh. Bahasa apa Pak? Bahasa apa? Serapan kan? Itu kita pakai di sini, ya kan? Kalau pakai di sana salah. Bahasa apa gitu? Ngelungu dia. Salah le gitu. Hah? Afan akhor. Hakon. Lah, sama seperti afan jidan. Yaitu apa, Pak? Dua menggabungkan dua apa? Malfu'ul bih. Jenengan karang dulu kitabnya, ya kan? Maf'ul bih, maf'ul mutlak afan ya. Maf'ul mutlak boleh dia apa, Pak? Digabungkan. Dua, kan enggak ada di sini. Ya kan? Nah, kita tidak boleh ngarang grammar. Adapun itu di bahasa kita boleh enggak? Ya boleh, wong bahasa apa, Pak? Karangan kita wong OTW ya oleh. Ya kan? Boleh nggak OTW itu? Boleh, yang itu sudah menjadi bahasa serapan kita. OTW itu aslinya on the way itu apa, Pak? Jadi jalan, memang dia tapi sekarang OTW apa? Nah, baru mandi, bangun tidur, ya kan? Ya, sudah bergeser, ya boleh yang bahasa serapan, ya kan? OTW, nah kita ngiturui, ya kan? Gitu. Ah, itu boleh. Kenapa boleh? Karena kathiron bukan maf'ul mutlak. Ya kan? Kathiron apa, Pak? Yang banyak, itu na'at. Na'at boleh. Seperti tadi durban nomor 2 itu durban apa, Pak? Syadidan. Boleh toh? Karena dia bukan maf'ul. Nek afan jidan kan dua-duanya apa itu, Pak? Maf'ul mutlak. Terus apa tadi, Pak? Afan hakon, tenan. Ya, padahal afan itu sendiri sudah apa, Pak? Untuk apa? Penguat toh, kurang kuat meneh dikai apa, Pak? Nah, itulah ngarang grammar sendiri kan gitu, ya kan? Boleh nggak? Nek bahasa kita ya boleh saja. Ya kan? Ya. Boleh. Ya. Apanya? Hamdan syakir. Nah, hamdan itu maf'ul mutlak. Bukan. Nanti belum sampai. Ya kan? Itu nanti itu halaman yang ditanyakan ini halaman ya Allah 95. Halaman 95. Oh iya. Kalau yang hamdannya ya hamdannya kan. Nah, yang naiminnya nanti halaman 95. Sabar. Oke. Sekarang yang jidan, Pak ya. Dzalika rajulun karimun jidan. Itu adalah lelaki yang mulia jidan apa, Pak? Sekali. Sekali itu maksudnya bukan pengsi cidok enggak, maksudnya sangat. Banget. Gitu loh. Dzalika rajulun karimun jidan. Itu adalah laki-laki yang baik hati sekali, yang mulia sekali. Dalika rojulun karimun jidan. Ini jelas. Nah, ini jelas. Kenapa nasab tadi? Kenapa nasab, Pak? Kenapa nasab? Lah itu di situ. Kenapa nasab, Pak? Lah ya masdar apa namanya? Maf'ul mutlak. Ya kan? Ini maf'ul. Lah tinggal yang ini, Pak. Iki ngopo kok iki rofa ya? Harus tahu ini, ya kan? Lanjut Pak Irfanuddin. Ini pilih rojulun apa karimun? Itu adalah laki-laki yang mulia banget, yang mulia sangat, ya, sekali. Nek sekali ku ndarani ping pisan. Rajulun, rofa apa nasab wajar? Kenapa rofa? Hah? Dari fa'il dari Dalika fi'il apa itu? Mudhari apa fi'il amr apa fi'il apa? Dalika itu isim fi'il huruf. Lah ya isim, Pak. Maka
Isim kan nggak punya, kalau yang punya fa'il itu kan fi'il lah. Jadi jangan fa'il, fa'il salah. Rofa sebagai, coba diartikan Pak, baca terus diartikan dalika itu betul, artinya dah betul itu, maka rojulun jadi apa? Artinya dah betul loh Pak, betul itu. Iya. Fa'il kan salah, berarti tinggal 6 kan, yang rofa itu ada 7 toh. Yang rofa itu ada 7, halaman 59 itu, yang rofa ada 7 ringkasannya itu. Halaman 59 tuh. Yang rofa apa saja toh? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, lalu pengikut tawabi, pengikut. Ya kan ada 7, halaman 59 Pak. Halaman 59 Pak, buka. Itu ringkasannya dari yang kita pelajari. Halaman 59. Ya, di kolom itu loh, Pak. Kolom 59. Nah, rofa itu ada berapa? 7 toh? Di kolom itu loh. Nah, ada 7 toh? Nah, itu nomor 1 salah, berarti masih 6. Yang mana, Pak? Nah, mubtada ya. Kurang sedikit. Intinya mubtada salah no. Masih kan masih 5. Cik 5. Kan sesuai ya. Lah, apa Pak? Oh, mana mubtadanya Mas Guntur? Hah? Rajulun. Rajulun. Itu jadi apa? Mubtada lo tadi? Tadi apa, Pak? Hah? Nah, mana mubtadanya, Pak? Dalika. Ini mubtadanya. Khobar. Nah. Itu apa, Pak? Adalah seorang laki-laki. Kan gitu kan? Hadza kita bun, kan gitu kan? Nah, itu kan mubtada sama khobar. Berarti kalau ditanya dzalika itu i'rabnya apa itu Mas Irfan? Nah, gitu Pak ya, karena dia bukan isim mu'rab, maka fi mahali raf'in sebagai apa tadi? Mubtada, butuh kepada mana khobarnya dzalika? Rajulun. Mas Arif, lah Karimun kok ikut-ikutan rofa? Hah? Apa ulangi enggak dengar? Kan Karimun rofa toh? Jadi apa? Maf'ul B itu rofa apa jer? Betul. Jadi apa Pak? Sifat alias apa Pak? Nah, kan yang laki-laki yang apa? Mulia, betul. Nah, lalu ini maf'ul mutlak, gitu ya. Itu adalah seorang laki-laki yang mulia sekali. Ini mubtada, ini khobar, ini naat, ini maf'ul mutlak. Jadi semua isim itu mesti duwe apa, Pak? Dalam kalimat gitu, semua isim harus punya apa? I'rab. Gitu ya. Semuanya Sat, semuanya. Sampai yang tidak punya i'rabnya ya karena dia tidak punya i'rab. Ada nanti lama halalaha minal i'rab, kan enggak gitu. Berarti i'rabnya apa? Lama halalaha minal i'rab. Ya kan? Nanti, tapi itu masih. Lah jidan ini aslinya adalah Pak Joko. Ya jiddu jidan. Jadi asli komplitnya dzalika rajulun karimun yajiddu jidan. Aslinya kayak gitu. Dibuang ya jiddunya tinggal jidannya.
Terus Kiaman. aslunya Asalnya kumu kiaman. kumu kiaman. Berdirilah. Berdirilah kalian. Fi'il amr kumu itu. Jadi berdirilah kalian. Kiaman berarti untuk apa, Pak? Takkid. Ngakonnya apa nih, Pak? Sungguh-sungguh. Nah, dibuang kumunya tinggal kiaman, kiaman, kiaman. Kayak gitu. Ya. Kiaman, kiaman, kiaman kayak gitu. Terus. Nah, ini pertanyaannya Pak Agus. Ya, aidon itu apa? Maf'ul mutlak ini masuk maf'ul mutlak. Ja'a Aliun wa aidon Muhammadun. Datang Ali, telah datang Ali dan juga Muhammad. Ya. Ja'a Aliun wa aidon Muhammadun. Ja'a Aliun wa aidon Muhammadun. Aliun rofa nasab apa jar itu Mas Ikhwan? Karena menjadi dari ja'a. Kalau aidon Pak Tri rofa nasab apa jar aidon? Enggak, rofa nasab apa jar? Don nasab. Kenapa nasab? Nah, yang kita bahas ini Pak, maf'ul mutlak betul. Terus Pak Sihana, Muhammadun rofa nasab jar. Rofa. Kenapa Pak? Wa aidon Muhammadun. Wa aidon Muhammadun. Rofa karena tadi yang disebut Pak Tri pertama tadi. Wa aidon Muhammadun. Ja'a Aliyun wa aidon Muhammadun. Rofa betul karena atof. Apa Pak? Atof. Ya kayak gitu. Loh Ustaz, kenapa enggak setelah wawu? Kan enggak disyaratkan. Coba atof, buka atof. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Jauh toh? Nah, jadi apakah ada disyaratkan harus jatuh setelah wawu? Kan enggak ada. Kalau enggak ada maka jangan ibaratnya itu diharuskan. Ja'a Aliyun wa aidon Muhammadun. Ini fa'il dari ja'a, ini maf'ul apa Pak? Mutlak. Lah Muhammadun apa Pak? Atau kemana? Ali, ya kan? Siapa yang datang? Ali. Muhammad ngapain? Ya datang juga karena atof. Asalnya ja'a Aliun wa ado Muhammadun aidon. Asalnya itu ada aldo. Aslinya ada apa Pak? Aldo. Ja'a Aliun wa aldo Muhammadun aidon. Nah ini kita sering nggak pernah tanya Pak. Lanjutnya Pak Joko. Ngapa ya kok ora subhanallah, ya kan? Itu nek ya nggak pernah belajar mungkin ya dari sononya memang sudah apa? Subhanallah sejak kecil dia dikirnya Bapak subhanallah. Tapi ngaji kok fathah ya? Ada di awal kalimat loh. Kenapa enggak subhanallah malah subhanallah? Ternyata dia maf'ul apa Pak? Mutlak. Yo, subhanallah asalnya betul. Usabbihu subhanallah. Jadi ada sabbaha yusabbihu tasbihan. Masdar yang lain subhanan. Ya kan kayak gitu. Usabbihu subhanallah. Usabbihunya dibuang tinggal apa Pak? Subhanallah.
Terus, Kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang, langsung muncul sifat naatnya. tadi fiilnya dibuang. Sekarang apanya, Pak? Tadi kan fiilnya dibuang. Sekarang maf'ul mutlaknya dia apa, Pak? Dibuang, tinggal naatnya. Umpama ini ya, tadi ya, Pak. Dorabtul kalba dorban sadidan. Dorabtul kalba dorban sadidan. Nah, itu yang dibuang apanya, Pak? Dorbannya. Jadi ngomong dorabtul kalba sadidan. Kayak gitu. Dorabtul kalba apa, Pak? Sadidan. Dorbannya diapain, Pak? Dibuang. Dan itu boleh dalam grammar. Jadi dibuang maf'ul mutlak, tinggal apanya, Pak? Naatnya. Contoh, misal. Ini kadang-kadang salah memahami, Pak ya. Wadkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah katsiran. Banyak, berarti banyak orang. Padahal itu aslinya adalah apa, Pak? Asalnya berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jadi orangnya apa zikir yang banyak? Zikirnya lah, zikronya dibuang. Tinggal apa, Pak? Tinggal naatnya katiron. Ya, kayak gitu. Jadi asal mulanya adalah hasilnya gini ya. Ini kenapa nasab? Kenapa nasab ini? Maf'ul mutlak kok. Masdar muncul bersama fi'il. Nah ini zikir yang banyak. Berarti apa, Pak? Nasab. Nasab karena apa, Pak? Naat. Lah zikronya ini diapain, Pak? Dihilangkan. Zikronya dia apa, Pak? Dihilangkan. Menjadi tinggal apa, Pak? Wal kurullah katsiran. Ini naat. Naat kemana? Naat ke Allah, bukan. Naat kemana, Pak? Maf'ul mutlak yang diapain? Dihapus, dibuang. Nah, kita ngomong ini juga boleh, Pak. Dorabtul kalba sadidan, boleh nggak? Boleh. Sadidan itu naat. Naat dari maf'ul mutlak yang dibuang, Pak. Ya, nanti dikombinasikan dengan halaman 95. Sabar. Ya. Jadi, ini perintah dari Allah supaya kita zikir banyak orang, kayak gitu kan. Tidak bisa, kalau banyak orang harus apa? Katsirina, kayak gitu. Jadi hal. Ini bukan hal. Ya, terus kok mufrad iki, padahal wawu jamaah, wawu kan banyak. Berzikirlah kalian. Kalian kok anunya sedikit, katsiran mufrad gitu. Harusnya jamak mudzakkar salim, gampangannya kayak gitu. Kan berzikirlah kalian kan gitu kan. Kalian kok enggak banyak, ini katsirannya hanya mufrad. Harusnya katsiruna, nek nasab ya katsirina. Ini kok tunggal, ya berarti dia maf'ul mutlak, ada yang dibuang. Nah, gitu. Jadi dengan apa namanya? Dikombinasikan halaman 95 nanti. Kalau enggak maf'ul mutlak kan hal. Kayak gitu. Kapan hal ada syaratnya, harus sesuai gitu loh. Nah ini hal lah baru, ya kan? Zikirnya dalam keadaan berjamaah. Nah, kalau itu hal, ternyata bukan hal. Kenapa bukan hal? Enggak cocok. Katsiran kan satu, maksudnya dia isi mufrad gitu loh. Ada pertanyaan apa? Gampang sekali nih, Pak. Pokoknya masdar. Pokoknya apa, Pak?
masdar terus ada fiilnya. Nah, itu maf'ul apa Pak? Mutlak. Nek maf'ul mutlak berarti nasab apa jar Pak Ahmadi? Kalau maf'ul mutlak berarti dia nasab. Ya kan, bukan jar. Nah, lanjut. Ganti biar nggak capek sampai tadi Abu Yasir, monggo. Ya, maf'ul al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ulu li ajlihi. Biasanya kita sebut maf'ul li ajli. Bagaimana bawah itu, Pak? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Iyalah, lanjut. Ialah isim nasab dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fiil. Mengapa perbuatan fiil kan perbuatan Pak ya? Mengapa perbuatan itu terjadi sebabnya apalah? Yang isim yang dimunculkan inilah maf'ul apa Pak? Li ajli. Kowe ngapur ini kan misalnya ya. Kamu kesini ngapain kan gitu ya? Alasannya ini, alasannya A, B. Lah itu namanya maf'ul li ajli. Ya kan kayak gitu. Terus di garis bawah itu Pak, biasanya diambil dari apa Pak? Mas? Yang paling bawah dulu Pak, yang gampang, yang paling bawah dulu. Paling bawah. Ya, ini Al-Qur'an ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Berarti kalau sebab itu berarti apa, Pak? Terjemahannya apa? Sebab berarti apa? Kare, kowe ngapa rene? Kare, kenapa kamu ke sini? Kare. Nah, mengapa kamu lakukan itu? Kare. Nah, terjemahannya itu loh, Pak. Ya kan? Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan dan janganlah kalian membunuh. Dan janganlah kalian apa Pak? Membunuh. Kan uktul la taktul. Ya. Janganlah kalian membunuh auladakum. Aulad apa aulad Pak? Anak-anakkum. Kalian. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Lah ini Pak. Ini maf'ul li ajli. Khosya yakhsha khosyatan. Apa artinya? Khosya yakhsha. Takut. Nah, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut imlak melarat miskin. Karena khawatir, karena takut apa Pak? Miskin. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut apa Pak? Miskin. Nah, khosyata itu kenapa nasab? Khosyata kenapa nasab? Maf'ul ajli, ya kan, menerangkan sebab. Ya kan? Karena takut miskin. Aulada, kenapa nasab itu aulada? Lanjutannya, Pak Fitrah. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Aulada, kenapa nasab? Maf'ul B. Khosyata tadi kenapa nasab?
maf'ul li ajli, ingat. Ya, maf'ul li ajli. Terus ke atas. Atasnya. Atasnya, Pak. Jitu ikroman lakum. Apa, Pak? Jitu ikroman lakum. Aku datang karena memuliakan kalian. Aku datang karena memuliakan kalian. Jadi sebab kedatanganku ini karena apa, Pak? Sebabnya apa, Pak? Ingin memuliakan kalian. Nah, jitu ikroman lakum. Aku datang karena memuliakan kalian. Ini orangnya sombong sekali nih, datang kok apa? Bukan begitu. Jadi kalau orang Arab itu, kita mendatangi undangan, itu apa, Pak? Bentuk pemuliaan kepada Bapak yang ngundang. Nek kita kan, ya kan? Sing diharapnya bukan kedatangannya, sing diharapnya wong ora teko ora apa-apa. Ya, nah itu bedanya kita. Nek sana ndak ora teko apa gitu. Apa salah saya pada Pak? Dia gitu. Jadi kalau datang itulah wujud apa, Pak? Penghormatan. Diundang apa, Pak? Oh, kayak gitu. Nek kita nah, itu sudah bergeser ya kan? Nah, ikroman kenapa nasab, Pak? Maf'ul li ajli. Terus, Pak? Dominan. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha amardatillah. Dan di antara manusia wa minan nas, dan di antara manusia man, ada orang yang yashri nafsahu, menjual dirinya, ibtigha, karena mengharapkan, ibtigha itu karena mengharapkan keridhaan Allah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya, maksudnya menjual dirinya itu bukan menjual diri itu, menjual diri kepada Allah. Gitu loh. Jihad fisabilillah. Dia berikan nyawanya untuk siapa, Pak? Allah. Kenapa dia kerjakan itu, Pak? Ibtigha mardatillah, mengharap keridhaan apa, Pak? Allah. Nah, ibtigha kok nasab maf'ul bi ajli. Karena menerangkan kenapa dia menjual dirinya. Sebabnya apa? Mengharap apa, Pak? Ridho Allah. Nah, jadi kalau ada isim nasab menerangkan sebab terjadinya sebuah pekerjaan, sebuah fiil, nah itulah maf'ul apa, Pak? Li ajli, kita baca nasab. Contoh lagi misalnya. Jitu huna. Huna apa huna, Pak? Huna apa huna? Di sini. Jitu huna, nah ini misalnya. Apa ini bacanya, Pak? Jitu. Bacanya apa, Pak? Jitu huna, terus pendek. Tolaban lil ilmi. Ulangi apa, Pak? Ji'tuna tolaban lil ilmi. Apa artinya, Pak? Saya datang ke sini. Apa, Pak? Karena mencari apa? Karena dia jadi apa nih, Pak? Menerangkan sebab ja'annya itu untuk apa? Ya kan kayak gitu.
Kenapa kamu ja'a itu? Tolaban lil ilmi. Ya kan kayak gitu. Terus di maf'uli ajli itu dapat dimasuki huruf jar lam. Li, Pak ya lam atau li, tetapi i'rabnya menjadi jar, menjadi majrur. Contoh misal cik tuh ulangi dari kiri, cik tuh li. Loh, ada huruf jar berarti li ikra. Ya. Maf'ul ajli dapat dimasuki huruf jar li, lam, li. Karena li itu artinya kan karena. Ya kan? Salah satu arti huruf jar lam itu karena. Ya. Tetapi i'rabnya menjadi majrur karena dimasuki huruf jar ya jadi apa, Pak? Jar. Contoh, ji'tu li ikramikum. Aku datang karena aku datang untuk memuliakanmu. Asalnya ji'tu ikroman lakum. Jadi pertamanya lakum, lamnya pindahin di mana, Pak? Kan lakum toh, ji'tu ikroman lakum, lamnya pindah kemana? Ditaruh di depan menjadi li ikra, langsung disambung li ikramikum. Berarti ini sama. Ji'tuhuna tolaban lil ilmi. Itu gimana kira-kira itu, Pak? Ji'tuhuna li tolabil ilmi. Bisa. Ji'tuhuna li tolabil ilmi. Lamnya ditaruh depan atau langsung disambungkan. Ji'tuhuna apa, Pak? Li tolabil ilmi. Bisa. Berarti masih nasab tak? Ya enggak. Anak huruf jar ya jadi apa? I'rabnya jadi apa, Pak? I'rabnya jadi apa? Ya majrur, jadi jar. Bukan maf'ul li ajlih lagi. Tapi secara makna sama. Kan kayak gitu. Cuman i'rab beda. Yang satu nasab, yang satu apa, Pak? Jar. Masukkan huruf jar. Kan kayak gitu. Terus F. Nah itu ya. Jadi intinya menerangkan apa, Pak? Sebab. Gampang maf'ul li ajlih itu gampang. Menerangkan apa? Sebab. Gampang meneh sing F ini sangat gampang. F lanjutannya Pak Fitrah. Mimim maf'ul ma'ah. Ma'ah itu artinya apa? Ma'ah, Pak. Ma'ah artinya apa, Pak? Bersama toh. Ya, iyalah. Nah, bersama. Bareng, bareng ya, gitu. Terus. Nah, dari isim masdar atau isim apa, Pak? Jamid. Jadi dari isim masdar atau isim jamid. Isim jamid itu sama apa, Pak? Ya jamid itu ya biasa. Benda-benda itu loh, Pak. Ya. Ya kolamun lah, sayaroh, samsun, komarun, nah itu. Nah, nek masdar yang ada tasrifannya, gampangannya gitu loh. Ya. Terus. Hah? Kanan. Nah, istaiqatu apa, Pak? Istaiqadha yastaiqidu artinya apa, Pak? Bangun tidur. Aku bangun wa tagridat tuyuri bersamaan dengan kicauan apa, Pak? Burung. Ma'ah toh? Ma'ah artinya apa, ma'ah tadi? Bersama toh?
Aku bangun bersamaan dengan apa Pak? Kicauan burung. Ada wawunya cirinya. Terus sirtu wanila, aku berjalan bersama sungai Nil. Ya. Ustadz itu kalau saya baca sirtu wanilu, saya berjalan sungai Nil, kan nggak bisa jalan sungai Nil. Nah, kalau nggak copiin dua sikil, orang sikil, bahaya nek ngadeg ya, vertikal nanti sampai mana itu, ya kan kayak gitu, ya. Maka tidak mungkin dibaca sebagai atof. Kalau nggak mungkin atof, maka dia jadi maf'ul apa Pak? Nah, misalnya dhahabtu ila Solo wa syamsa. Dhahabtu ila Solo ya kan? Dhahabtu ila Sulu apa Pak? Sulu wa gini huruf gundul. Bacanya apa ini Pak? Samsu atau samsa? Samsa bersama dengan matahari maksudnya apa Pak? Ikut. Jangan dan samsu. Matahari juga pergi kemana? Nggak bisa kan kayak gitu. Nah, maka bacanya hanya satu yaitu apa Pak? Dhahabtu ila sulu wasyamsa. Nah, itu maf'ul ma'ah bersama dengan matahari. Terus harus dibedakan antara fa'ul maksya menunjukkan antara dengan fa'ul atof. Nah, ya harus dibedakan, Pak. Bagaimana membedakannya? Ya gini kan, ini atof itu penggabungan. Jadi yang digabungkan memang bisa melakukan pekerjaan yang ada. Misalnya Ja'a Muhammadun wa Hasanun. Muhammad datang, Muhammad dan Hasan datang. Itu fa'il dari Ja'a siapa? Ja'a Muhammadun wa Hasanun. Fa'il dari Ja'a siapa? Muhammad. Ya kenapa kita baca Hasanun atof? Karena Hasanun bisa Ja'a enggak? Ya bisa. Nah, itu memungkinkan. Tapi kalau nggak mungkin kayak gini, orang mungkin sengenge pergi kemana Pak? Melaku pergi kemana? Dulu. Berarti itu nanti dibaca maf'ul apa Pak? Ma'ah. Kalau maf'ul ma'ah baca nih rofa apa jer? Nasab kayak gitu. Misal contoh. Hadar Muhammadun wa guru basyamsi. Muhammad hadir dan juga terbenamnya matahari kan nggak bisa. Masuk sengenge hadir kan nggak bisa. Berarti kita baca nasab hadara Muhammadun wa guruba. Jangan wa gurubu. Atof bukan wa gurubas syamsi. Muhammad hadir bersamaan dengan gurub apa gurub? Terbenamnya matahari. Jadi Muhammad hadir bersamaan dengan tenggelamnya apa Pak? Matahari. Beda dengan ini hadara Muhammadun wa Hasanun. Bisa enggak? Hasan ini hadar? Bisa, maka kita baca atof hadara Muhammadun wa Hasanun. Kayak gitu. Jadi patokannya apa Pak? Bisa enggak diatofkan? Kalau enggak bisa berarti apa Pak? Ma'ah gitu. Ya tadi sirtu wanila. Aku berjalan dan sungai Nil juga berjalan. Enggak bisa toh. Maka wanila bersama itu maksudnya di sepanjang sungai apa Pak? Nil. Seperti anak kecil itu loh. Anak kecil itu kan materinya ikut Mi, materinya ikut Mi. Nah, kan gitu ya, Bi, materinya ikut Bi, gitu toh. Nah, itulah wawu apa Pak? Ma'iyah ini. Ya. Misalnya nih, ini kan sedang hujan ini Pak, ya. Nah ini bacanya gimana nih?
Kurang besar ya? Apa Pak? Darosnan nahwa wa nuzulal matori. Kita belajar nahwu bersamaan dengan turunnya hujan. Jangan darosnan nahwa wa nuzulu. Wah, melu apa? Melu kan nggak bisa. Masa udane melu apa Pak? Sinau kan nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti wawu apa itu? Berarti apa? Maf'ul apa? Ma'ah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan monggo? Oke, ringkasannya Pak, maf'ul mutlak dulu. Maf'ul mutlak apa Pak? Masdar muncul bersama fiilnya. Maf'ul ajlih menerangkan apa tadi Pak? Sebab. Sebab terjadinya fiil. Artinya karena. Ya, kenapa datang? Sebabnya ini kayak gitu ya. Kenapa kamu mukul? Sebabnya ini. Kayak gitu. Nah, itu menerangkan sebab. Nek ma'ah gampang. Wawu ada wawunya. Apa Pak? Wawu terus artinya bersama. Tidak bisa diatofkan. Tidak bisa berarti ma'ah. Gitu. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Ya. Ada seperti saro. Saro. Juga. Artinya juga. Ini bisa ado ya, idu aidon, saro ya siru, sairon. Ado ya idu aidon, aidun. Seperti saro. Ya. Maidun. Bisa. Lebih ya bisa. Artinya apa? Juga. Ya gitu. Barang, aku barang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.